Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton yang menyaksikan, bayangkanlah sebuah bangsa yang begitu beragam, dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama serta budaya. Lalu bagaimanakah mungkin sebuah bangsa sebesar atau sekompleks Indonesia ini bisa berdiri tegak tanpa tercerai-berai? Jawabannya adalah karena Pancasila. Hari ini izinkan kami membawakan Anda untuk menyelami kembali bagaimana Pancasila bukan hanya sekedar rangkaian 5 sila yang dihafal saat sekolah, tetapi juga menjadi dasar negara hidup dan terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui presentasi pada kali ini, kami akan memaparkan esensi, urgensi, serta dinamika Pancasila sebagai dasar negara, agar kita tidak hanya memahami, tapi juga merasakan mengapa ia layak untuk menjadi pondasi utama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Baiklah, tanpa memperpanjang basa-basi lagi, kita akan masuk kepada materi pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah, pemerintahan rakyat, dan kedaulatan. Tujuan negara umumnya mencakup kesejahteraan rakyat, keadilan, ketertiban, serta perlindungan hak dan kebebasan warga. Dasar negara seperti Pancasila di Indonesia penting sebagai landasan ideologis dan hukum untuk menjaga kesatuan serta arah pembangunan negara. Selanjutnya yaitu konsep negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Konsep negara itu sendiri meliputi unsur-unsur seperti yang pertama yaitu wilayah, meliputi daratan, perairan, dan udara yang menjadi batas kekuasaan negara. Yang kedua yaitu rakyat, yaitu sekumpulan orang yang tinggal di wilayah negara dan menjadi subjek hukum. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan yang sah yaitu lembaga yang berwenang untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan roda pemerintahan. Dan yang keempat yaitu kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara baik ke dalam maupun keluar. Baik negara berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep tujuan negara. Tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Indonesia, tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Selanjutnya, konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm, norma dasar. Earth side, cita hukum. Start side, cita negara. Philosophies, ground slug, dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Urgensi dasar negara Pancasila yaitu pertama sebagai landasan kehidupan bangsa bernegara. Kedua, sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat. Tiga, sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Empat, sebagai tolak ukur dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lima, sebagai sumber segala aturan bermasyarakat. Kajian Pancasila sebagai dasar negara sangat penting karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan identitas, nilai, dan struktur hukum bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas dan falsafah bangsa. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia, berfungsi sebagai falsafah dan ideologi yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Yang kedua, yaitu sumber hukum dan norma dasar. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, yaitu landasan etik dalam kehidupan berbangsa. Sebagai dasar negara,
Pancasila juga berfungsi sebagai landasan etik dalam kehidupan politik dan sosial. Ia mengatur interaksi antar warga negara dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik, sehingga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki keragaman budaya, agama, dan suku. Yang kelima yaitu tanggapan terhadap tantangan global. Dalam era globalisasi, kajian Pancasila diperlukan untuk membentengi bangsa dari pengaruh negatif luar yang dapat merusak identitas nasional. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Baik, materi selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai historis, Pancasila dirumuskan melalui proses panjang yang melibatkan diskusi dan perdebatan dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Dalam sidang yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, beberapa tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, sementara Supomo menekankan konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan. Puncaknya pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan konsep Pancasila yang terdiri dari 5, yang kemudian mengalami beberapa penyempurnaan hingga akhirnya disepakati dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila berakar pada nilai-nilai suku dan kelompok di seluruh Nusantara, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial menjadi dasar sila persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Secara politis, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara untuk mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan kepentingan politik. Dalam proses perumusannya, Pancasila muncul sebagai hasil kompromi antara berbagai kelompok termasuk nasionalis, agamis, dan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda mengenai dasar negara. Dinamika Pancasila. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Perkembangan Pancasila dalam pemerintahan. Pada tahun 1945 sampai 1959, demokrasi liberal diterapkan tetapi tidak stabil. Pada tahun 1959 sampai 1965, dekret presiden memperkuat Pancasila tetapi muncul ancaman komunisme. Pada tahun 1966 sampai 1998, Orde Baru menegaskan Pancasila tetapi dianggap menyimpang. Pada tahun 1998 sampai sekarang, reformasi menggulingkan Orde Baru tetapi implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi tantangan. Upaya penguatan Pancasila. Akademisi dan pemerhati kembali menyuarakan Pancasila melalui seminar dan kongres, menegaskan Pancasila sebagai sumber hukum dan pedoman bernegara. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Yang pertama yaitu radikalisme. Radikalisme ini merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai kebangsaan karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Paham radikasi seringkali muncul akibat interpretasi sempit terhadap ideologi atau agama yang mengarah pada sikap intoleran dan ekstremisme. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang tajam antara kelompok kaya dan miskin dapat memicu kecemburuan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, serta memperlemah solidaritas nasional. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini juga dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan jika tidak disikapi dengan bijak. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam publik hukum nasional. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan hukum resursis, yaitu personal atau sumber daya manusia. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Langsung saja, yang pertama itu pembukaan UUD 1945 sebagai syarat fundamental norm. Di mana yang pertama itu pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai norma dasar negara yang tertinggi. Yang kedua yaitu semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai landasan spiritual, di mana yang pertama itu Pancasila menjadi dasar ideologi dan norma fundamental yang tetap, kuat, serta tidak dapat diubah. Yang selanjutnya yaitu Pasal 37 UUD 1945 hanya mengatur perubahan pasal, tidak mengatur perubahan pembukaan UUD 1945. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut juga sebagai Stats Fundamental Norm, di mana Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma yang mencerminkan semangat bangsa serta cita-cita hukum bangsa. Lalu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kedudukan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah nilai instrumental untuk mengimplementasikan Pancasila. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak selalu mencerminkan satu nilai sila secara utuh. Satu pasal bisa terkait dengan beberapa sila sekaligus. Nilai-nilai dalam sila Pancasila saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yaitu yang pertama, dalam bidang politik. Implementasi Pancasila tercermin dalam sistem politik yang berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi. Setiap kebijakan harus dirumuskan melalui musyawarah, bukan sekedar keputusan mayoritas. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Sistem perekonomian nasional bertumpu pada keseimbangan antara usaha perorangan, koperasi, dan BUMN, badan usaha milik negara. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya.
Nilai persatuan dan gotong royong menjadi dasar dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat. Globalisasi yang membawa nilai individualisme harus diimbangi dengan semangat kebinekaan yang memandang keberagaman sebagai kekuatan. Yang keempat, bidang hankam. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk identitas nasional, mempererat persatuan bangsa, dan menjadi arah pijakan dalam perusahaan serta pelaksanaan kebijakan negara. Sebagai ideologi yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi landasan yuridis, sosial, dan politik yang menopang stabilitas dan keberlangsungan negara.